Oke, selamat pagi. Topik kali ini kita belajar PHP yang keempat. Kita belajar tentang looping atau kita sebut dia sebagai perulangan. Di pertemuan yang ketiga kemarin kita sudah belajar decision atau pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut gitu ya. Kita lihat di sini apa itu looping. Maka looping ini sering kita sebut dia sebuah proses yang dilakukan dia secara berulang-ulang atau secara terus-menerus selama kondisi terpenuhi, di mana nanti kondisinya ada di sini yang namanya batas akhir daripada sebuah perulangan. Di dalam yang namanya looping atau perulangan, ada statement atau perintah yang kita gunakan. Yang pertama ada dia for, yang kedua ada dia while, dan yang ketiga namanya do while. Tapi sebelum kita lihat kode programnya, ya pastikan yang namanya start Apache-nya sudah diaktifkan dan Dreamweaver-nya juga sudah terinstall. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk yang namanya for, bentuk umumnya, di sini diawali dengan kata for, buka kurung var, sama dengan nilai awal, titik koma var, operator nilai akhir, step, baru kita buka kurung kurawal, apa yang menjadi statement atau perintahnya, baru diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Oke. Ada di sini namanya nilai awal perulangan, ada nilai akhir, ada juga operatornya. Operator yang kita gunakan ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Itu untuk yang namanya for. Yang kedua ada namanya while gitu ya. While bentuk umumnya. Ada di sini dia var sama dengan nilai awal. While var operator nilai akhir. Buka kurung kurawal ada statementnya. Baru kita lihat var sama dengan var plus minus n. Baru nanti diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Yang kedua. Yang ketiga ada namanya do while. Maka bentuk umumnya adalah var sama dengan nilai awal, do, buka kurung kurawal, ada di sini yang namanya statement, baru var sama dengan var plus minus n, diakhiri dengan kurung kurawal, baru kita uji while, buka kurung var, operator nilai akhir. Itulah tiga bentuk umum dari tiga perintah yang kita gunakan di dalam yang namanya si looping. Oke, di materi ini sudah ada contoh-contoh daripada kode programnya. Langsung aja kita lihat bagaimana dia kode programnya gitu ya. Oke. Yang pertama kita pastikan kita aktifkan yang namanya start Apache. Oke, silakan diaktifkan. Baru kita aktifkan yang namanya Dreamweaver-nya. Baru kita pilih di sini PHP. Kita pastikan kita aktif di kode program, baru kita Ctrl A, kita delete. Oke. Yang pertama kita buka tag PHP-nya. Oke. Baru kita buat. Yang pertama kita buat dulu misalnya bagaimana dia kode program untuk menampilkan deret bilangan 1 sampai 10. Berarti nanti di sini ada dia bilangannya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Oke. Maka bagaimana kode programnya Kak? Oke, kita buat. Yang pertama kita buka tag PHP, baru kita masuk dengan for, buka kurung, nama variabelnya diawali dengan tanda string atau tanda dolar gitu ya. String misalnya kita buat A, sama dengan nilai awalnya adalah 1, titik koma, kita mulai variabelnya adalah string A, baru nilai akhirnya adalah kita buat tadi 10. Oke. Titik koma, kita buat di sini. Kalau dia step-step atau lompat-lompat satu, bisa nanti kita buat dia variabel, baru nanti di sini dia tanda plus plus, tutup kurung, artinya dia step 1. Oke. Antara variabel dengan nilai akhir ada tadi kita gunakan yang namanya operator. Kalau kita lihat operator apakah yang cocok di sini gitu ya, maka kita bandingkan nilai awal dengan nilai akhir 1 ke 10. 1 ini kalau kita lihat lebih besar atau lebih kecil dari 10 gitu ya. Maka di sini jawabannya adalah 1 itu lebih kecil dari 10.
Supaya ikut dia 10-nya, maka kita buat tanda sama dengan. Jadi seperti ini dia. String A lebih kecil sama dengan 10, baru titik koma string A plus plus. Artinya kita buat dia step-step 1. Kita buka kurung kurawal, oke. Baru kita buat perintah mencetak, kita buat sini echo. Yang mau kita cetak adalah variabelnya string A gitu ya. Baru titik koma, baru kita tutup kurung kurawal, kita tutup tag PHP. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini, kita ketik kode programnya, maka kita Ctrl S, nanti pastikan di Ctrl S, oke. Kita simpan di mana Kak? Kita cari di sini drive C, kita pilih dia Apache, baru kita pilih dia htdocs, oke. Kita buat di sini namanya misalnya adalah latihanku.php. Oke. Ini sudah kita ketik, di sini sudah ada bacanya latihanku, dan pastikan di atasnya c/apache/htdocs latihanku.php. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke yang namanya web browsernya. Kita double klik salah satu web browser. Oke. Oke, kita aktifkan, baru nanti pada bagian address bar yang ini, oke, kita ketik dia localhost. Apa nama filenya tadi? Oke, kita buat dia namanya latihanku.php. Kita enter, oke. Nah, ini hasilnya. Oke, kalau kita lihat di hasilnya ini 1 sampai 10 kan tidak ada spasi. Jadi bagaimana caranya supaya ada spasi Kak? Oke. Kita kembali ke kode programnya, maka setelah variabel ini kita gabunglah dia dengan spasi. Caranya adalah menggabung di sini pakai titik gitu ya, baru petik ganda, tekan spasi sekali. Oke. Kalau sudah ada perubahan seperti ini, jangan lupa disimpan karena di sini masih ada tanda bintang. Oke. Kita simpan, tekan aja Ctrl S, baru kita kembali ke web browsernya, baru di sini kita F5 atau kita enter. Oke. Maka nanti hasilnya sudah ada spasi ya, seperti ini dia. Oke, ini dia sudah ada yang namanya 1, 2, 3 sampai yang namanya 10. Ini kan kita gunakan yang namanya step-step 1. Oke, bagaimana kalau misalnya, bagaimana Kak kalau misalnya yang mau kita cetak itu adalah misalnya 100, 90 atau sampai nanti dengan 10. Oke. Maka ini kita buat dia menurun, berarti 100 ke 90 berarti itu adalah ya kurang-kurang 10 gitu ya, atau minus-minus 10. Maka bagaimana programnya Kak? Oke, di sini aja kita rubah gitu ya. Kita buat di sini dia, kalau kita lihat tadi awalnya adalah 100, nilai akhirnya adalah 10. Sekarang kita bandingkan 100 ke 10. 100 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 10? Maka ini jawabannya adalah lebih besar. Oke. Baru kita buat supaya dia nanti minus-minus atau dia berkurang-kurang dia, maka kita buat variabelnya string A sama dengan string A kurang 10. Oke. Nah, ini sama dia, kita cetak adalah si A. Kalau sudah, kita Ctrl S, baru kita buka lagi yang namanya web browsernya, kita enter. Oke, itu ada hasilnya. Jadi bisa dilihat di sini 100 sampai dengan 10. Kak, saya mau mencetak misalnya itu adalah yang namanya karakter, ini kan angka semua atau deret bilangan. Bagaimana Kak kalau misalnya yang mau kita cetak itu adalah kata misalnya belajar PHP sebanyak 10 kali atau sebanyak 20 kali. Oke. Jadi kalau kita ingin mencetak kata belajar PHP sebanyak 20 kali berarti ada nilai awal, ada nilai akhir. Kita buat di sini nilai awalnya adalah 1, oke. Nilai akhirnya adalah 20. Berarti ini kita buat tadi lebih kecil, oke. Maka di sini dia kita buat dia step-step 1. Berarti kita buat bisa juga di sini string A sama dengan string A tambah 1, oke. Baru apa yang mau kita cetak tadi? Ada di sini namanya mau kita cetak adalah belajar PHP. Oke, seperti ini dia. Kalau sudah, kita Ctrl S, baru kita aktifkan lagi web browsernya. Di sini kita enter atau kita F5. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada dia belajar PHP dan seterusnya.
Kak, itu kan hasilnya ke kanan. Saya mau hasilnya ke bawah. Bagaimana caranya, Kak? Oke. Kalau mau hasilnya nanti ke bawah, kita kembali ke kode programnya. Maka di sini, kalau di sini kan kita buat spasi. Apa perintah HTML supaya berpindah ke bawah atau baris baru? Maka kita buka di sini tag BR. BR itu adalah break rows atau pisahkan barisnya. Oke. Kita Ctrl S, kita F5 di web browsernya, maka dia ke bawah. Oke. Kalau tidak percaya silakan dihitung ini. Ini adalah sudah ada dia 20. Ya, belajar PHP-nya 20 kali. Oke, jadi di materi kita ini masih banyak. Silakan nanti dipraktekkan. Di sini banyak contoh-contoh. Silakan nanti dipraktekkan supaya nanti bisa lebih dipahami. Oke. Jadi udah saya buat di sini ada contohnya, ada soalnya, ada programnya, ada hasilnya. Silakan nanti dicoba-coba. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya bisa dia melalui WA group atau nanti misalnya ya bisa di WA langsung ke kakak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat pagi.